Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita, pemulihan dan tindakan Allah. Sekali lagi, pemulihan dan tindakan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang berbicara tentang pemulihan bangsa Yehuda terus berlanjut. Di mana kali ini firman Tuhan ini berisi tentang berita yang dimana diceritakan tentang pemaparan tentang penderitaan bangsa Yehuda, dan bagaimana pemulihan yang semuanya itu disebabkan karena tindakan Allah. Sekali lagi, bahwa penderitaan bangsa Yehuda
dan pemulihan yang semuanya disebabkan karena tindakan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengetahui bahwa Yehuda menderita penyakit yang tidak ada obatnya dan luka yang tidak dapat disembuhkan. Sebagaimana Nabi Yeremia, di mana Allah berfirman melalui Nabi Yeremia menyampaikan kepada bangsa Yehuda bahwa penyakit mereka sudah sangat parah dan tidak lagi dapat disembuhkan. Yang dimana penderitaan fisik yang sangat mengerikan membuat mereka berteriak-teriak kesakitan. Itu terbukti Bapak Ibu ketika mereka dalam pembuangan, di mana mereka ketika diperbudak, mereka berteriak kesakitan. Seperti seorang memiliki sakit penyakit dan sakit itu terus menggerogoti hidupnya dan berteriak meminta kesembuhan kepada sang dokter. Demikian dengan bangsa Israel. Dosa mereka membuat kesakitan yang begitu dalam hidup mereka, sehingga mereka harus berteriak dan memohon ampun kepada Allah. Dan semua itu terjadi karena kejahatan bahkan dosa mereka yang begitu besar, bahkan tidak terhitung lagi jumlahnya. Sehingga Allah harus murka kepada mereka. Kita melihat Bapak Ibu bahwa mereka itu dipandang sebagai buangan ketika mereka berada di tanah pembuangan oleh sekutu-sekutu mereka. Ketika mereka masih berada dalam kasih Allah, ada banyak bangsa-bangsa yang bersekutu dengan bangsa Israel, bangsa Yehuda. Namun keberdosaan mereka membuat Allah mendatangkan penghukuman, bahkan bangsa-bangsa yang bersekutu dengan mereka meninggalkan mereka, menganggap bangsa itu hanyalah sebuah bangsa yang terbuang, adalah sebuah bangsa yang telah diperbudak. Inilah bukti bahwa kebesaran Allah dinyatakan kepada orang-orang yang terus melakukan kejahatan. Kebesaran itu bukan hanya suatu anugerah, namun suatu teguran yang boleh mengajar bangsa itu boleh berbalik kepada Allah. Kita melihat Bapak Ibu, dikatakan bahwa siapakah yang akan berpihak kepada Yehuda ketika Allah bangkit melawannya, dan mengapa Yehuda harus mengalami itu semua? Itu semua karena kejahatan mereka. Dikatakan bahwa dosa yang telah menggerogoti kehidupan bangsa Yehuda sebagai umat pilihannya, itulah yang membuat mereka dihajar oleh Allah. Mereka didisiplin oleh Allah lewat perbudakan yang mereka alami. Namun pendisiplinan yang boleh dilakukan Allah bukanlah suatu pendisiplinan yang membawakan kehancuran. Kita melihat bahwa murka Allah itu tidak untuk selama-lamanya. Sehingga Allah mengutus nabinya Yeremia menyatakan bahwa ada pemulihan, pembaharuan sejati terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Kita melihat Bapak Ibu bahwa bila mana waktunya tepat, bahkan Allah akan membebaskan dan menyelamatkan umatnya. Inilah suatu pesan yang luar biasa disampaikan. Mana Allah akan membebaskan mereka, membuat pembangunan yang luar biasa untuk kesejahteraan bangsa itu. Sehingga mereka lepas dari teriakan kesakitan, diganti dengan nyanyian ucapan syukur kepada Allah. Dan tindakan Allah yang paling besar adalah membawa Yehuda kembali ke dalam relasi yang benar dengan Allah. Kita membaca di ayat yang ke-23, dikatakan Bapak Ibu, lihat angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala seorang orang fasik. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan terjadi tengah-tengah bangsa Israel, dan itu karena tindakan Allah yang sungguh mengasihi kehidupan bangsa Israel. Sekalipun mereka telah berbuat dosa, namun Allah yang penuh dengan kasih hendak mau memperbaiki hubungan itu. Allah mau menarik bangsa itu kembali supaya mereka memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Mereka menjadi penyembah-penyembah Allah yang senantiasa memuliakan nama Tuhan Allah.
Bapak Ibu saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana kepada orang Israel disampaikan bahwa semua mereka alami itu atas tindakan keberdosaan mereka. Oleh karena itu mari kita koreksi diri kita supaya kita belum melihat akan karya besar yang boleh Tuhan sediakan dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa boleh bersyukur kepada Allah. Jangan sampai penghukuman yang boleh terjadi di tengah-tengah bangsa Israel itu boleh menimpa kehidupan kita. Mari hari ini kita boleh menyadari, merenungkan itu, bahwa apa yang kita alami semua itu berasal daripada diri kita, dan apa yang boleh terjadi yang telah diberikan Allah, tindakan Allah itu mendatangkan disiplin dalam diri kita supaya kita semakin taat dan setia kepada Allah. Oleh karena itu kesimpulan dari renungan firman Tuhan hari ini, pembaharuan akan terjadi dalam hidup kita melalui tindakan Allah yang nyata memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu mari koreksi diri kita, mari lihat benarkah kita telah melakukan kehendak Allah atau belum melakukan kehendak Allah. Maka anugerah Tuhan Allah akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Ketika kita mengetahui kita salah, mari perbaiki diri kita. Ketika kita benar, mari terus tingkatkan itu di hadapan Tuhan. Maka Allah yang penuh dengan berkat akan melimpahi berkatnya berlimpah-limpah di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini. Kami belajar ya Tuhan dari bangsa Israel, bangsa Yehuda yang boleh Tuhan hukum karena kekerasan kepala mereka yang tidak mau taat setia kepada Allah. Namun kami melihat Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Engkau boleh mengirim Nabi Yeremia menyampaikan kabar pembaharuan di mana Allah akan bertindak membawa sukacita dengan kehidupan bangsa itu. Ajar kami Tuhan boleh merenungkan itu sehingga hidup kami senantiasa terus hidup berpadanan sesuai dengan kehendak Allah dan boleh menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Allah. Terpuji Engkau Bapa, menjadi rinduan kami, dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak.